Saudara tahu terobosan ini tidak hanya bisa cuma kita lakukan yang biasa-biasa. Jadi semua yang mau bergerak jadi generasi penerobos, saudara harus siapkan yang lebih lagi bagi Tuhan. Ada amin? Siapa yang mau jadi generasi penerobos? Itu perlu kekuatan ekstra. Perlu apa lagi ya? Perlu sesuatu yang lebih dari kita, yang supranatural. Jadi kalau supranatural artinya kita perlu Tuhan lebih lagi, saudara. Gak bisa cuma datang hari Minggu ibadah biasa-biasa, tapi sesuatu yang lebih yang saudara ingin rindukan. Sesuatu terjadi, perobosan terjadi dalam hidup kita masing-masing, ya, amin. Yang membuat roh kita menyala-nyala. Oleh sebab itu setiap awal tahun, nah ingat nih saudara ya, setiap awal tahun GBI Hope Impact Community selalu memasuki dengan puasa Daniel selama 21 hari. Oke? Siapa di sini yang ikut ke gerakan 21 hari puasa Daniel sampai tuntas tas? Haleluya. Puji Tuhan. Gak gampang, saudara. Gak gampangnya kenapa? Karena gak boleh makan yang enak itu 21 hari. Dan kenyataannya selama bertahun-tahun, mungkin saya nih sudah memasuki tahun ke berapa ya puasa Daniel ini? Mungkin ke-8 gitu. Setiap tahun memasuki puasa Daniel, waktu awal-awal lebih parah lagi, saudara. Benar-benar hidangan raja-raja itu di depan kita. Selalu ada hidangan raja-raja yang membuat kita tergoda mau batal aja gitu. Apalagi tahun lalu lewatin Sintia, saudara. Kalau Sintia itu kan wes makanan semua yang enak-enak itu keluar, ya, yang haram. Tapi ketika kita mau berubah, mau ngalami terobosan, saya alami itu selama 21 hari dan kita boleh tahan diri untuk gak makan apa-apa. Ya, amin. Dan kenapa sih mau puasa Daniel? Daniel itu punya roh yang luar biasa. Rohnya excellent. Jadi kalau roh kita excellent, hidup yang kita alami itu akan membuat kita jadi mudah. Amin. Tapi seringkali memang kita menghadapi satu kenyataan gitu. Bu, kenyataannya itu begini. Dan kita seringkali terpengaruh dengan kenyataan. Mari kita sekarang menghidupi kebenaran. Katakan hidupi kebenaran. Aku mau hidupi kebenaran. Dan saudara, ketika rohmu menyala-nyala, rohmu nyambung sama Tuhan, Tuhan itu adalah roh Allah yang luar biasa, maka saudara akan alami ini namanya apa? Kita baca sama-sama. Breakthrough. Breakthrough itu apa ya? Breakthrough, saya sudah dengar Pastor Dewi, Pastor Billy bicara tentang terobosan. Saya percaya saudara sudah tahu tentang apa itu terobosan, bagaimana menghadapi terobosan, bagaimana masalah membuat kita tidak mengalami terobosan, dan apa dampaknya terobosan, saudara. Saudara, terobosan itu merobos yang tidak mungkin menjadi mungkin, merobos pintu yang tertutup menjadi dibukakan gitu loh, saudara. Ya, artinya apa? Menembus batas kekuatan kita. Kita perlu mendobrak itu perlu kekuatan ekstra. Ya kan? Bahkan gak cuma kekuatan ekstra, tapi perlu akal budi pikiran kita juga. Kita harus benar-benar siapkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam terobosan ini, saudara. Dan itu sungguh akan terjadi bagi kita semua. Ya, saya tahu bahwa kita memiliki keterbatasan. Dan keterbatasan itu seringkali menghambat kita untuk maju. Kenapa? Karena ada orang yang udah nyaman dengan keterbatasannya. Ya udahlah, aku kan udah kayak gini, ya udah tuh, mau diapain lagi. Saudara nggak ada keinginan untuk maju gitu loh, karena udah nyaman. Atau seringkali karena hadapi masalah-masalah yang banyak gitu, membuat kita tuh jadi malas untuk bangkit, untuk bergerak. Tapi sementara ini breakthrough, Tuhan inginkan kita semua mengalami breakthrough. Amin. Tuhan rindukan semua mengalami terobosan yang baru pasti dalam hidup kita. Dan saya tahu Tuhan, saudara, setiap kali saya memasuki tahun yang baru, saya juga membuat resolusi.
Ya, dan itu akan memacu saya untuk harus mencapai resolusi yang saya buat. Dan itu akan mencapai target. Amin. Mari saudara, kita mau sama-sama punya target. Amin. Amin. Karena itu akan membawa kita bergairah gitu hidup kita. Karena kita punya target, kita punya keinginan. Kalau anak-anak muda kan kita punya cita-cita. Karena kita punya cita-cita, jadi walaupun gurunya galak atau apapun segala macam, dia pasti akan rajin belajar. Dan kalau kita punya target, kita harus mencapai target kita, tujuan kita, sampai finishing well dan finishing strong. Amin. Jadi nggak biasa-biasa lagi, nggak ada yang santai lagi. Speed kita harus naik tinggi, saudara. Ya, dan kita tadi tahu bahwa ada banyak keterbatasan kita. Dan kalau kita bisa melewati keterbatasan kita, itu yang namanya terobosan, saudara. Itu yang namanya kita mendobrak apa yang tadinya menjadi kenyamanan kita. Kita mau berubah dan kita mau maju. Tadinya mungkin santai aja jalan, tapi sekarang kita bukan jalan lagi, tapi kita berlari bagi Tuhan. Untuk apa? Memperoleh mahkota, ya, kemuliaan bagi Tuhan. Dan saudara, kita harus dalam keterbatasan itu kita harus melewatinya, dan dengan kekuatan kita sendiri gak bisa. Gak bisa, saudara, kecuali kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya, hanya Tuhan master penerobos itu. Hanya Tuhan master breakthrough. Amin. Dia berjalan di depan kita dan dia bukakan penghalang-penghalang itu, lalu kita lewati itu. Amin, saudara. Saya dapat 2 ayat waktu memasuki tahun yang baru ini, dan kata-katanya itu maknanya sama, tapi ayatnya berbeda. Saya catat di sini, ya, yaitu Tuhan membukakan jalan, dan kamu jangan takut, aku yang berperang. Gitu. Terus dia bilang lagi di ayat yang berikutnya, kamu diam saja dan aku yang berperang. Enak gak? Enak banget ya. Tapi dalam arti diam saja ini gak cuma diam loh, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Dan kita mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Gimana caranya kita harus bisa mengerti yang Tuhan inginkan? Kita harus punya kepekaan dengan Tuhan. Gimana caranya kita bisa peka dengan Tuhan? Kita harus nyambung sama Tuhan. Kalau kita punya handphone yang bagus sekalipun, iPhone gitu yang mahal, tapi kalau nggak ada sinyalnya, saudara mau bilang halo, udah teriak halo, halo, halo. Kalau sinyal tidak ada, handphonemu sebagus apapun, itu nggak akan nyambung, saudara. Demikian juga dengan kita. Kita udah men-set hidup kita sebaik mungkin, tapi kalau kita tidak pernah dekat sama Tuhan, gak pernah berteriak sama Tuhan, berseru sama Tuhan, Tuhan katakan, kalau engkau berseru-seru, aku akan menjawabnya. Saudara pernah berseru sama Tuhan? Panggil nama Tuhan, dan Tuhan ada, saudara mendengar. Dan Tuhan senang ketika kita memanggil namanya, dia senang sekali. Berarti saudara perlu dia. Kalau kita tidak pernah berseru Tuhan gitu, berarti saudara bisa dengan kekuatanmu sendiri, dan engkau tidak akan pernah menerobos apapun. Ya saudara. Jadi apapun yang menjadi penghalang kita, mari kita minta sama Tuhan untuk minta doa terobosan. Tiap Sabtu ada doa terobosan di sini. Mari saudara sama-sama, nggak cuma pengurus, nggak cuma yang mau melayani Tuhan datang di doa terobosan, tapi kita sama-sama. Dan saya mau bilang sama saudara begini, ketika kita minta doa terobosan dalam hidup kita, ketika kita berdoa, Tuhan aku minta doa terobosan, sesuatu yang merobos, berarti kita udah harus siapkan hidup kita untuk menerobos. Amin. Amin. Kalau kita minta doa terobosan, siapkan hidup kita untuk menerobos.
Dan itu nggak bisa dengan kekuatanmu sendiri. Nggak bisa yang biasa-biasa. Kata menerobos itu mendobrak. Ya. Dan seringkali yang terjadi adalah ketika kita tahu keterbatasan kita, ini sombongnya manusia nih, saudara. Tapi saya berharap di sini nggak ada. Di sini orang-orang yang cinta Tuhan. Seringkali kita minta doa terobosan, kita minta doa perubahan. Kita tidak siapkan hati kita untuk menerobos, tapi kita siapkannya apa? Pakai akal budi kita untuk jalan pintas. Oh, kayaknya ini lebih baik nih. Kita udah minta Tuhan, aku minta doa terobosan dalam hidup kita. Tuhan maunya tuh proses, saudara. Proses itu yang membuat kita kuat. Proses itu yang membuat kita semakin melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dan dahsyat. Amin. Proses itu yang akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Dan kita akan menyaksikan ketika kita melewati proses demi proses, saudara. Kita pasti alami itu. Amin. Ketika kita alami, misalnya kesembuhan terjadi gitu. Tadi malam saya ini demam, saudara, dan saya nggak enak badan. Mau ikut doa terobosan nggak bisa, rasanya semboyongan. Saya bilang, Tuhan, saya mau melayanimu. Pasti suara saya serak sih kan, tapi kan bagus kan saudaranya, serak-serak basah gitu. Dan saudara, saya tahu bahwa kalau kita alami masalah, kita berdoa, Tuhan cepat. Amin, amin. Kemarin saya batuknya tuh nggak habis-habis, tadi pagi juga masih, saudara. Saya, Tuhan, tolong saya jangan batuk. Saya mau ini selesai sampai terakhir, sampai saya khotbah bagus. Dan pesan Tuhan sampai kepada kita semua. Semuanya lancar. Amin. Dan kita tidak ambil jalan pintas loh. Kalau saya tadi bisa ambil jalan pintas, saya udah sakit. Saya tahu Kak Debbie itu, Pastor Debbie ini selalu siap standby kapanpun juga. Saya bisa ambil jalan pintas. Secara akal budi saya. Secara kenyataan. Bukan, ya, kenyataannya adalah begini memang. Saya bisa ambil jalan pintas Kak Debbie. Kalau ganti saya untuk khotbah besok ya. Kak Dewi pasti bilang, siap Mama. Dia seorang prajurit yang selalu standby, katakan siap. Dan Tuhan senang dengan orang-orang seperti ini, saudara. Itu namanya jalan pintas. Pikiranmu sendiri. Pakai kekuatanmu sendiri. Akal budimu sendiri. Makanya kita tidak akan pernah melihat mujizat demi mujizat terjadi. Karena kita pakai akal budi kita sendiri. Mujizatnya nggak ada. Orang aku pikir aku sendiri kok, gak mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita siapkan hati kita untuk merobos, saya percaya saudara, yang di Alkitab itu terjadi bagi Paulus, bagi Daud, bagi Musa, bagi siapapun, Deborah, Esther, semuanya. Mereka itu punya hati yang menerobos. Dia sudah siapkan hatinya untuk merobos, karena dia tahu Tuhannya hebat dan luar biasa. Amin. Amin, saudara. Jadi jangan ambil jalan pintas. Katakan 1, 2, 3. Jangan ambil jalan pintas. Nikmati proses dari Tuhan. Amin. Dulu saya nggak bisa nyanyi. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Serem banget. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Tuhan, gak mau nyanyi lagu itu. Aku maunya bait kedua aja. Kalau bait kedua lebih enak. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu. Apa? Bait kedua enak kan? Aku cinta padamu Tuhan. Tapi ujiannya gak mau. Gak mau naik tingkat, gak mau naik level. Bodoh terus. Tapi saya percaya GBHICC semua di sini mau naik tingkat, mau naik level. Kita katakan, ujilah aku Tuhan. Aku mau jadi generasi penerobos. Jangan sampai ada yang menghalangi aku untuk bisa jadi generasi penerobos. Aku mau siapkan hatiku yang tulus. Aku mau punya hidup yang sungguh kudus di hadapanmu Bapa. Untuk aku jadi generasi penerobos. Dan saudara percaya, tahun ini
Kita akan melihat tidak ada lagi kursi yang kosong. Katakan amin. Tidak ada lagi orang yang terlambat datang. Katakan amin. Karena semuanya bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Udah ada jawab bos di sini. Cinta Tuhan. I love you Lord Jesus. Gak cuma ngomong doang gitu loh. Benar-benar I love you. Saya melihat orang-orang yang lagi falling in love di sini memang bucin. Haleluya. Amin. Maunya tuh kayaknya pengen ketemu lagi. Pengen ketemu lagi gitu. Pengen dengar suaranya. Itu orang yang lagi jatuh cinta. Mari kita selalu jatuh cinta sama Tuhan. Falling in love buat Tuhan. Tuhan, aku ingin dengar suaramu Tuhan. Lagi Tuhan. Ngomong dong Tuhan. Aku mau lagi Tuhan. Kalau ada sesuatu yang menghalangiku, aku tidak bisa dengar suara Tuhan. Ampuni aku Bapa. Jamahlah hidupku Tuhan. Pulihkan aku Bapa. Sampai aku mendengar dengan jelas suaramu di dalam hidupku Tuhan. Jangan bilang aneh ya dengar suara Tuhan. Saudara jangan pernah mimpi mau ketemu Tuhan langsung begitu. Tapi itu bisa terjadi. Musa bilang bisa ketemu Allah ya kan di Gunung Sinai. Dan saudara nanti kapan-kapan kita sama-sama ke sana ya lihat buktinya ya. Ada semak-semak yang terbakar. Aminnya lebih kencang dong kalau yang amin. Ketika saya ada di sana saudara dan dibilangin sini loh tempat ketemu Musa dengan Allah. Sini semak duri yang dibakar. Kehadiran Tuhan itu sangat kudus, suci. Dan kita dipersiapkan Tuhan untuk berhadapan muka dengan muka. Kalau kita hidup suci dan kudus, saudara. Ya, amin. Jadi, mari kita mau hidupkan hidup kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Diperlukan effort. Hal yang mendorong kita untuk kita mau berubah melihat terobosan itu terjadi. Saudara jangan harap minta pemulihan terjadi, minta terobosan terjadi. Terobosan itu bisa terjadi dalam segala hal. Keuangan juga bisa terjadi loh saudara. Jiwa-jiwa di sini juga bisa terjadi terobosan. Amin. Jangan harap kita minta terobosan terjadi, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, diam aja. Kita nggak pernah juga. Ya udahlah baca Alkitab juga kalau lagi sempat ya baca Alkitab. Oh iya ingat, oh iya hari ini belum baca Alkitab. Enggak saudara, mari kita mau berubah mulai tahun ini. Ya, terobosan rohani adalah suatu keadaan kita tidak lagi berjalan menurut pola pikir manusia, tapi kita berjalan menurut pola pikirnya Tuhan. Kita harus mengerti pola pikirnya Tuhan. Ya, dan saudara, mari mau kita semua tuh. Saya sih merindukan dan saya percaya ini kerendahan hati Tuhan. Pak Dedi ya sebagai gembala, kita semuanya bergerak menjadi generasi penerobos. Gak cuma yang di mimbar ini aja, gak cuma yang melayani. Oh tema itu cuma yang melayani doang, enggak loh. Tapi kita semuanya menjadi generasi penerobos. Dan saudara akan melihat kehidupan yang dimuliakan Tuhan. Jadi artinya kita tetap ada masalah, kita tetap ada ngadapin tantangan-tantangan, tetapi ketika kita berharap sama Tuhan lebih lagi, tantangan itu akan jadi lebih mudah. Karena Tuhan sendiri yang membukakannya bagi kita. Amin. Amin. Bahkan kita akan terus menyaksikan itu. Karena kita alami. Karena kita mengalaminya. Aku tadinya sakit. Yang gak bisa ngomong. Tapi sekarang bisa ngomong. Gitu saudara ya. Amin. Ya. Jadi orang yang punya waktu dengan Tuhan. Yang kalau orang yang belum alami terobosan tuh gini, berdoa 5 menit aja tuh rasanya udah berat. Doa makan itu ya karena harus kewajiban doa makan. Dalam nama Yesus aku mau makan, amin. Aku mau tidur dalam nama Yesus, amin. Tapi doa yang Tuhan mau kehendaki adalah kita punya waktu khusus dengan Tuhan, yang kita udah gak minta lagi saudara. Amin. Amin dong. Kok gak ada amin sih? Dia tuh Bapak yang sangat baik. Di sini ada Bapak, oh ya Pak Stevi. Ada banyak calon Bapak, ada Pak Ale.
ketika anaknya sepatunya udah mulai robek-robek, bukan jangan robek deh, udah mulai diinjek itu, udah mulai nggak enak sepatu, pasti Pak Sevi langsung bilang, Michael, sepatunya udah nggak enak ya, yuk kita ke toko yuk cari sepatu. Itu bapak duniawi loh saudara. Ya Pak Ale ya, anakmu perlu seragam, selalu mau perlu seragam. Gak usah mereka minta-minta, merengek-rengek. Bapak kasih dong, saya kamu sekolah ini, saya mau pakai ini. Gak usah merengek-rengek, bapaknya udah langsung beliin. Katakan amin. Itu bapak duniawi, apalagi bapak surgawi saudara. Melebihi dari apa yang engkau inginkan Tuhan kasih. Selalu yang terbaik Tuhan kasih. Membuat kita terpesona. Wow, Tuhan tuh hebat, luar biasa. Dia tahu apa yang menjadi keinginan kita. Amin saudara. Jadi gak usah lagi merengek-rengek sama Tuhan. Tuhan gak suka juga dengan orang yang suka bertele-tele ya. Tapi orang yang berseru sama Tuhan. Tuhan tolong, saya udah gak sanggup lagi Tuhan. Tuhan pasti menjawabnya dengan segera. Amin. Amin saudara. Yang tadinya cuma 5 menit doanya berat. Tapi orang yang mengalami terobosan ini coba semua ya, kita semua ya. Yang kita sekarang berdoanya tuh kayaknya mau datang lagi sama hadirat Tuhan. Mau lebih lagi sama hadirat Tuhan. Dulu nih, ini bukan rahasia dulu nih. Anak-anak saya ini. Mama kenapa sih kalau doa itu? Bangunin kita lagi tidur. Tapi mereka nggak tahu dulu. Di dalam hadirat Tuhan itu tempat yang paling indah. Dalam hadirat Tuhan itu tempat yang paling enak. Tidak ada tempat yang paling bagus di dunia ini kecuali dalam hadirat Tuhan. Saudara akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan jawaban yang pasti dan percaya. Sekalipun belum melihat. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang. Suaranya udah kayak gini. Kau ada untukku. Artinya gini loh. Ketika kita percaya sama Tuhan, saudara doa dan saudara imani, saudara yakin, saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan nih saudara, baru 1 lagu, 2 lagu saudara pasti menangis. Tapi kalau hatimu kering, rohanimu kering, saudara sampai 1 album lagu pun, kita tidak akan pernah tergerak untuk menangis. Karena gak pernah merasakan hadirat Tuhan. Saya selalu menangis sama Tuhan. Kadang-kala saya juga alami kekeringan itu saudara. Tapi saya akan selalu berlari sama Tuhan. Cari lagi wajah Tuhan. Cari lagi wajah Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Dan ketika saya berdoa sama Tuhan, ada masalah demi masalah. Pendeta juga ada masalah. Pendeta juga bisa sakit. Katanya kok dokter bisa sakit ya? Iyalah, dokter juga manusia. Pendeta juga manusia. Tapi kalau kita terus bergantung sama Tuhan, selalu ada pengharapan yang pasti saudara. Yang tidak pernah mengecewakan. Selalu ada jawaban yang pasti bagi kita semua. Amin. Ya saudara, kunci terobosan rohani adalah ini dia. Saudara bisa menangkap sinyal surga tadi ya. Sinyal surga itu ketika kita berdoa sama Tuhan, sinyalnya nyambung sama Bapa di surga. Jadi kalau sinyal nyambung, kita ngomong, Tuhan juga ngomong. Ya kan? Kita omong dengan Tuhan, ngobrol gitu loh sama Bapa. Kalau anak saya lagi sibuk, saudara, dia pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, gak ada waktu untuk ngobrol. Kangen sekali. Kenapa ini anak? Kok gak mau cerita-cerita ya? Kita di ada grup keluarga. Kalau 1 hari aja gak dengar suaranya Billy nih, kalau saya di Jakarta atau saya di Kupang gak dengar suara Fani. Ini rasanya atau suara Pak Didi, gak enak gitu. Ini anak-anak ini kenapa ya? Kok kayak mereka gak peduli saya lagi gitu. Tapi kalau mereka telepon, mama lagi apa? Mama gimana? Wih, seneng banget tuh saudara.
Ngobrol enak gitu. Bapak di surga juga begitu, saudara. Bapak itu menunggu kita untuk datang kepada Tuhan. Anakku ini terlalu sibuk dari pagi, siang, sore, malam. Banyak hal yang dikerjakannya, dia gak ada waktu lagi buat aku. Bapaknya sedih. Saudara, mari mulai buat waktu yang terbaik buat Tuhan. Cari waktu yang terbaik buat Tuhan. Dan kalau saudara mengalami terobosan, doa 1 jam itu kurang. Baca Alkitab 1 pasal itu kurang. 3 pasal itu kurang. Mau lebih lagi, tambah lagi. Mama memang gak ada kerjaan, kok cuma doa dan baca firman, salah. Saudara, orang yang sudah mengalami terobosan, dia tetap akan sibuk dengan kegiatan duniawinya, tapi dia tetap terpaut dengan Tuhan. Contohnya di Alkitab siapa? Daniel. Ya, kita baru baca Daniel sampai selesai. Dan saudara, Daniel itu dia asistennya di kerajaan, sibuk banget. Tapi firman Tuhan katakan 3 kali sehari dia menghadap Tuhannya. Dan saya percaya nggak minta dia. Pasti isinya tuh pujian, penyembahan, pengagungan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bagiku Tuhan. Engkau hebat. Saya percaya. Itu isi doa Daniel. Mari kita lakukan itu, punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tadinya udah nggak peduli mau diumumin apa, kayak pakai layar, kayak atau terobosi apa dari WL. Tiap hari Senin ada doa terobosan, ada doa fajar. Dan hari Rabu ada doa terobosan, doa bersama dengan HICC se-Indonesia. Orang yang nggak ngalami terobosan, bodoh amat. Itu kan bukan programnya aku. Kesian yang kasih pengumuman. Tapi kalau orang yang ngalami terobosan nih saudara, ini orang yang ngalami terobosan ya. Kita harus sampai mencapai titik ini gitu loh saudara. Kita semua bergerak, amin. Ditanya Kak Debbie ada doa bersama kok. Ini sudah hari Rabu pagi. Kak Debbie besok doa fajar siapa ya? Kak Debbie ada komsel di mana ya? Ada amin? Aminnya ragu-ragu nih. Takut waktunya habis. Tapi Tuhan senang ketika saudara mau datang terus sama Tuhan. Bahkan bukan Tuhan senang loh, ketika kita dekat sama Tuhan, kita ada di dalam satu persekutuan dengan doa bersama, doa seiman kita, itu akan saling menguatkan, saling mendoakan, saling menyentuh hati rohani kita, dan kita akan semakin menyala-nyala buat Tuhan. Kita harus alami ini sampai terobosan itu terjadi sekarang. Ya, amin. Kalau roh kita kering itu sangat bahaya sekali. Apalagi kalau rohnya kering, dia tahu rohnya kering, gak pernah ada rasa cinta Tuhan lagi, tapi dia tetap jadi WA, dia tetap main musik, dia tetap berkhotbah. Banyak loh kayak gitu, cuma pakai ini aja, logikanya aja. Dan itu tidak akan pernah menyentuh hati orang, saudara. Kegiatannya tetap ada, melayani dong. Ada di gereja tiap minggu, tapi dia gak cinta Tuhan. Mari kita mau koreksi hidup kita. Saya percaya saudara, ketika kita bisa menyentuh hati orang, itu yang luar biasa buat Tuhan. Ya, jaga jangan sampai kering rohanimu, tapi kita mau merobos rohani kita dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, amin. Kita akan buka Alkitab kita 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 20. Kita belajar dari Daud, ya, bagaimana dia bisa lihat terobosan terjadi dalam hidupnya. 2 Samuel 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka apa? Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud apa? Majulah, sebab aku pasti akan mengerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia apa?
Kali lagi ya. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air berobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Tadinya apa? Lembah Perasim, ya. Jadi, saudara, kita belajar dari Daud ya. Hal yang pertama, ketika dia mendengar bahwa semua orang Filistin, ini Daud diurapi dulu menjadi raja, saudara. Waktu Daud pertama kali, saya waktu beberapa bulan lalu kayaknya khotbah tentang Daud ini, tentang urapan ya. Ketika Daud diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja, saudara. Dia diurapi Tuhan, dan setelah dia diurapi Tuhan, dan sampai seterusnya itu di dalam 1 Samuel 16 ya. Saudara, ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel, saat itu dan seterusnya selama-lamanya, maka Tuhan menyertai dia. Tapi bukan berarti ketika dia diurapi langsung jadi raja loh, saudara. Nah, ini ceritanya tua-tua di Israel itu mulai mengangkat dan mengurapi. Jadi Daud itu beberapa kali diurapi. Jadi kalau saudara sangat perlu sekali untuk mendapatkan doa pengurapan. Jadi kalau ada doa pengurapan diumumkan sama KDB di tempat ini, saudara harus datang dan minta dengan rasa haus, urapi aku Tuhan. Lewat Pak Didi mungkin lewat saya atau siapa yang akan mengurapi saudara dengan minyak urapan. Saudara harus terima itu dan imani bahwa kita diurapi untuk mendapatkan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan sejak Daud diurapi Tuhan, lalu dia diangkat menjadi raja, semua orang Filistin mau mengepung Daud dan menangkapnya. Udah pasti dibunuh tuh. Sebab Daud mengalahkan siapa? Orang Filistin? Tahu siapa? Goliat. Goliat itu tinggi katanya. Tinggi besar. 3 hasta. 3 hasta itu berapa meter ya? Dia giant. Dia raksasa. Dan ternyata saya pikir, ini menurut pikiran saya, orang Filistin itu pasti besar-besar. Tinggi-tinggi mereka. Dan firman Tuhan katakan tadi apa? Semua orang Filistin mau menangkap Daud. Sementara Daud di firman Tuhan juga bilang, wah dia tuh cuma kecil gitu loh. Kemerahan, pipinya imut gitu ya kan. Bayangin lah ya. Kalau raksasa mau nangkap, ya itu kayak nangkap semut aja kali gitu. Tapi Daud hebat kan. Setelah Daud diurapi Tuhan, dia kalahkan singa. Yang lebih besar lagi, dia kalahkan beruang. Lalu dia juga kalahkan Goliat karena dia datang dengan nama Tuhan. Dan yang kali ini saudara, ketika didengar bahwa orang Filistin mendengar bahwa Daud diurapi dan menjadi raja atas Israel, maka majulah, katakan semua. Ayo katakan semua orang Filistin. Untuk apa? Menangkap Daud. Gentar hati Daud. Pasti dia agak takut. Daud juga manusia. Tetapi kelebihan Daud adalah dia ketika dia mendengar itu, dia pergi ke kubu pertahanan. Nah, kita harus tahu kubu pertahanan itu apa. Kubu pertahanan dia itu apa? Ini hal pertama yang saya mau catat di sini adalah kalau kita mau jadi generasi perobos, mau masuk dalam terobosan, ada masalah di depan kita, masalah yang berat di depan kita. Ya, Daud itu mengalami masalah yang berat ya. Dia pergi ke kubu pertahanan, dan kubu pertahanan dia adalah Tuhan. Amin. Jadi dia datang kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia berdoa, dia bilang, dia ngobrol sama Tuhan. Saudara suka ngobrol nggak sama Tuhan? Suka nanya nggak sama Tuhan? Tuhan boleh nggak sih ini lakukan ini? Tuhan aku mau kuliah masuk jurusan ini, benar nggak sih? Tuhan mau nggak sih aku pergi? Saudara suka nanya nggak sama Tuhan? Pernah bertanya nggak sama Tuhan? Tanya bu, tapi aku nggak pernah dengar suaranya. Suaranya itu adalah ada di dalam hatimu sendiri. Ketika engkau ada damai sejahtera, itu lakukan yang terbaik. Tandanya itu saudara, damai sejahtera. Daud tanya sama Tuhan, Tuhan Allah,
Apakah aku harus maju untuk menyerang orang Filistin itu? Apakah aku akan serahkan orang Filistin itu ke dalam tanganku? Tuhan katakan apa? Majulah. Daud gak bilang, ih Tuhan aku takut. Daud gak bilang gitu loh. Sebenarnya Daud bisa berdalih, saudara. Kan Daud udah diangkat jadi raja atas orang Israel. Kalau raja itu dia punya pasukan. Pasukan ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5 namanya raja ya kan. Ada pasukan-pasukan yang hebat yang dia bisa maju juga untuk lawan orang Filistin. Atau dia pakai kekuatannya, aku nih raja kan. Aku tinggal tunjuk aja gitu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia pergi ke kubu pertahanan, dia nanya sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Yang pertama yang kita harus lakukan, ketika kita ada di lembah Refaim. Lembah Refaim itu adalah masalah yang besar. Masalah yang sepertinya nggak ada solusinya gitu. Masalah yang sepertinya nggak ada jawabannya. Kayaknya sepertinya di depan kita tuh laut yang besar, gak bisa nyebrang. Tapi Musa bisa bawa pasukannya. Dan dia bisa merobos laut merah. Karena dia mengandalkan Tuhan. Saudara, mari kita mau seperti Daud. Datang cari wajah Tuhan. Dan saudara saya mau yakinkan, kalau saudara udah berdoa sama Tuhan. Saudara kalau pasti doa, pasti ada aminnya dong. Ya kan? Kalau doa ada amin gak sih? Amin. Dalam nama Yesus, aku percaya terjadi. Amin. Ketika amin, yang tadinya kita takut, yang tadinya kita khawatir, yang tadinya kita nggak tahu jawabannya, saudara, ketika amin percaya, Tuhan pasti ada di depan kita. Amin. Kalau udah percaya, udah nggak takut lagi dong. Udah nggak ragu lagi. Aduh susah banget sih hidup ini, beras tambah naik segala macam. Nggak gitu lagi saudara. Percaya gitu loh. Sekalipun berasmu tetap masih nggak ada, tetap percaya. Mungkin Tuhan mau engkau berpuasa. Karena selama hidupmu nggak pernah puasa. Ngapain sih puasa? Puasa itu kita mematikan keinginan daging kita. Kita matikan segala keinginan apapun yang jadi keinginan kita. Tapi kita berjalan dengan kuasanya Tuhan. Amin. Mari kita mau cari wajah Tuhan. Semakin cinta Tuhan. Daud pergi dan dia melangkahkan kaki. Dan dia mencari wajahnya Tuhan. Dan dia menang. Karena apa? Sebab Daud diurapi Tuhan. Sejak hari itu. Sampai seterusnya. Daud disertai Tuhan. Itu kunci kemenangannya saudara. Jadi penyertaan Tuhan itu sangat indah buat kita semua. Ya, jadi sekali lagi, saudara jangan pernah lagi datang ke Tuhan rengek-rengek lagi. Kita ini sudah dewasa. Katakan aku sudah dewasa. Tuhan nanti datang ke dalam dunia ini yang kedua kali nih. Tuhan cari orang-orang dewasa, bukan anak-anak lagi. Anak-anak tuh kerjaannya cuma nangis. Nangis kasih susu, diam. Nangis ganti popok, diam. Kita enggak bayi lagi saudara. Tapi kita sudah dewasa. Dewasa itu melangkah dengan pasti. Hadapi apapun yang terjadi di depannya. Karena dia tahu Tuhan bersamanya. Dan saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Sukacita demi sukacita. Mujizat Tuhan demi mujizat Tuhan terjadi terus dalam hidup kita. Karena kita mengandalkan Tuhan. Raja di atas segala raja. Daud lebih mengutamakan Tuhan daripada segala-galanya. Ya, tidak mengandalkan pasukannya, tidak mengandalkan kudanya, tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia menghadapi orang Filistin itu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa saudara? Orang yang mengandalkan kekuatannya terkutuk. Kalau orang udah terkutuk itu susah, gak akan berhasil. Apapun yang dikerjakannya gak akan berhasil. Kok kalah terus? Kok gak menang terus? Kok gagal terus? Saudara, koreksi hidup kita. Berarti kita belum mengandalkan Tuhan. Karena kalau dengan Tuhan itu pasti sukses, pasti berhasil, pasti berbahagia, pasti menang. Pasti apalagi? Pasti akan melihat sesuatu yang besar di depannya. Amin. Amin saudara. Amin.
Kita punya Tuhan yang hebat ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus punya keintiman yang dekat dengan Tuhan supaya kita punya kepekaan dengan Tuhan. Daud tahu, Tuhan bilang, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan. Bu, itu kan di perjanjian lama. Kalau sekarang kan Tuhan gak bisa bicara lagi. Siapa bilang? Tuhan bisa omong dengan kita. Kita bisa omong dengan Tuhan. Radikal sekali Bu Lucy. Ya memang. Kita harus sampai bisa ngomong sama Tuhan dan Tuhan ngomong sama kita. Amin. Gimana caranya? Dilatih terus. Ada waktu khusus untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Minimal setengah jam lah. Sama Tuhan ngobrol gitu. Tuhan terima kasih. Nanti saudara akan rasakan hadirat Tuhan. Saudara akan rasakan gimana Tuhan bicara sama saudara. Dan saudara akan rasakan pintu yang terbuka. Dan tahun ini, the year of open doors. Pastor Michael bilang ya, waktu tahun kemarin dia datang. Tahun ini adalah the year of open doors. Open doors apa aja? Pintu apa saja yang kita mau kita bukakan? Kita mau pintu keberhasilan, pintu keuangan, pintu apa lagi? Pintu jodoh, pintu apa lagi? Pintu segala macam saudara, apapun yang sudah inginkan, pintu itu dibukakan sama Tuhan. Ada amin? Amin? Amin. Tuhan itu luar biasa. Dia masternya breakthrough. Dia masternya untuk keberhasilan kita. Ya saudara. Jadi yang pertama kita harus cari wajah Tuhan. Intim dengan Tuhan. Punya waktu khusus dengan Tuhan. Sesibuk apapun kita. Kita punya waktu spesial dengan Tuhan. Saya percaya saudara akan melihat. Jadi nanti di akhir tahun nih KDB. Kita akan mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang alami terobosan. Dan kita akan semakin dikuatkan. Amin. Ini baru Februari ya. Kita akan terus berjalan, terus maju bersama Tuhan. Hal yang kedua, Daud menaruh imannya kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel seterusnya, di dalam, tadi kan kita sampai baca 20 saja. Tetapi kalau di dalam ayat 19, 23, 24, 25 terus gitu. Saudara akan melihat lagi. Filistin ini nggak cuma diam aja waktu dia kalah. Tapi dia itu cari celah untuk dia nyerang Daud lagi. Kalau dia udah tahu caranya Daud tadi kayak begitu. Sekarang dia pasang strategi. Pasti orang musuhnya juga pasang strategi lagi. Orang Filistin ini maju lagi semua mau kalahkan. Mau menangkap Daud. Gemes sama si Daud. Daud udah kalahin Goliat. Dia marah gitu pengen nangkap Daud. Dan saudara, Daud kembali ketika orang Filistin itu menyerang lagi. Daud tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju? Atau apa yang harus aku lakukan? Di ayat berikutnya, Tuhan katakan begini. Jangan maju. Tapi engkau membuat lingkaran. Dan sampai orang itu datang menyerang, mendengar suara itu. Dan aku akan datang dan mengalahkan mereka. Ini Daud yang buat lingkaran. Tapi siapa yang maju menyerang? Yang berperang? Tuhan sendiri yang berperang. Kalau Tuhan udah berperang, orang Filistin mau segede gajah sekalipun, raksasa besar, melawan siapa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Dan Daud diam aja saudara. Cuma buat lingkaran. Tuhan bilang, diam aja, gak usah maju. Ini kepekaan kembali lagi sama Tuhan. Tapi di balik kepekaan itu, di balik dia cari wajah Tuhan, dia punya iman kepada Tuhan. Dia berserah sepenuhnya dan percaya. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum terjadi apa-apa. Tapi dia percaya. Dia cuma diam aja bikin lingkaran. Tuhan yang maju. Filistinnya menang. Amin. Saudara, kita untuk dari kepekaan sama Tuhan juga kita nggak bisa loh dekat sama Tuhan kalau hati kita belum tulus. Kalau kita masih punya dendam, kalau kita masih punya hati yang menyakiti, mungkin nggak nyakiti, kita hanya nyakiti sesama gitu. Karena punya hatinya enggak. Kebencian itu juga sama aja membunuh saudara.
Membunuh itu nggak ada tempatnya di kerajaan surga. Membunuh sekecil apapun. Bahkan ketika kita gak suka dengan saudara-saudara kita, ketika kita berdoa, doanya nyampe nggak? Gak akan sampai. Kita nggak akan dengar suara Tuhan. Saudara, hati kita harus tulus. Kalau kayak gitu gimana, Bu? Solusinya apa? Solusinya adalah saudara minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan pulihkan keadaan saudara. Dan kalau saudara memaafkan saudara-saudara yang membuat engkau sakit hati, yang membuat engkau terluka, biasanya yang membuat kita terluka itu orang dekat, bukan orang jauh. Orang dekat itu siapa ya? Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa teman dekat, sahabat. Pokoknya orang-orang dekat lah yang nyakiti kita, itu yang membuat kita terluka sekali. Apalagi kalau kita sering, karena kita sayang sama dia kan, jadi ya udah kasih segala macam apa gitu. Tapi dia bisa nusuk dari belakang, itu akan membuat hati kita luka. Dan kalau hati kita luka, ketika kita berdoa sama Tuhan, nanya sama Tuhan, gak nyampe doanya. Signalnya gak nyambung. Karena hati kita belum diberesin, saudara. Beresin dulu hidup kita. Supaya kita bisa nyambung sama Tuhan. Saya pernah alami ini, saudara. Dan saya memang agak sulit untuk mengampuni. Kenapa? Karena dia sahabat saya modalin dia. Dia kan suka bikin kue gitu, suka apa gitu ya saudara. Saya modalin dia. Terus bukan berarti saya banyak duit banget, enggak sih ya. Tapi apa yang saya punya yuk kita sama-sama gitu. Bikin untuk lebaran, untuk Natal, atau apa gitu ya. Tapi kemudian dia ngomongin saya di belakang. Nah ini hati-hati ya. Saya mau kasih tahu saudara rahasia. Kalau saudara lagi ngomongin orang, ngomongin gitu, jangan bilang-bilang ya. Cuma kita sah. Dan ternyata itu bisa sampai lu sama orangnya. Ya kan? Seringkali begitu ya. Karena dari A ke B itu ceritanya akan tambah panjang gitu loh. Jangan ke orang saudara. Ngomong sama tembok aja nih. Bukan orang. Ngomong sama tembok. Tahu gak sih? Ibu lu situ tahu gak begini loh. Ibu lu situ gitu loh. Tembok bisa ngomong lagi sama saya saudara. Tembok bilang si itu ngomongin ibu lu sih loh. Masa sih? Kok di depan saya kayaknya shalom. Manis banget. Ibu baik sekali. Hati-hati dengan gosip ini saudara. Jangan pernah mau memperpanjang masalah apapun lewat mulut kita. Tapi kita akan selalu punya hati yang tulus sama Tuhan. Dengan teman-teman kita juga. Hati yang saling ngasih. Saudara gak punya dendam. Amin. Kalau kita punya dendam itu kita harus mengampuni. Dan saya tuh dendam sekali, marah sekali. Kurang ajar gitu. Terus saya doa sama Tuhan. Kenapa saya doa sama Tuhan? Karena Tuhan bilang sama saya. Kamu kan hamba Tuhan. Lo harus bisa mengampuni lo. Tuhan berat banget mengampuni. Mengampuni. Waktu Petrus tanya sama Tuhan. Tuhan kalau ada orang bersalah sama aku tuh mengampuni berapa kali Tuhan? 7 kali kah Tuhan? Tuhan bilang apa? 70 kali 7. Oh, setiap detik, setiap saat kita mengampuni. Amin. Amin saudara. Tuhan bilang, kamu harus mengampuni. Percuma lu pelayanan. Percuma kami ada mimbar. Percuma, semuanya percuma. Gak jadi apa-apa, sia-sia. Buat apa sia-sia? Kamu masuk dalam neraka. Api yang besar menanti kamu. Orang yang benci itu pembunuh. Pasti kita masuk neraka dan kita gak bisa diampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, Tuhan juga gak bisa ampuni kita. Amin. Sekalipun orangnya udah di kuburan, ampuni dia. Karena itu sakitnya di mana? Katakan di mana? Ada orang bilang, gak cuma di sini bu, sakit atau di sini semuanya sakit. Di rumah sakit katanya nih ya, kata dokter-dokter sih bilang, benar gak sih dokter Billy? Kebanyakannya orang yang sakit itu bukan karena penyakitnya, tapi karena sakit hatinya, membuat pikirannya rusak dan dia sakit. Pikirin terus, gak bisa tidur, gak bisa makan, jadi sakit. Pikirin terus sampai akhirnya berakar-akar dalam tubuhnya jadi cancer. Saudara mau mengampuni? Amin. Supaya kita jadi orang yang tulus, supaya kita bisa dengar suara Tuhan.
Nah, saudara pasti tahu, pengen tahu kesaksian saya gimana sih, Bu? Ibu masih tetap membenci nggak sih waktu Tuhan suruh saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, ampuni saya Tuhan, aku benci sama dia, aku mengampuni saya mau sebut namanya nih ya, si barokokok itu Tuhan, ampuni dia, si kurang ajar itu Tuhan. Boleh nggak kita bilang gitu? Boleh, nggak apa-apa kan dia nggak denger. Si jelek itu Tuhan. Kalau udah benci kan semuanya jadi jelek di depan kita ya nggak? Udah nggak bagus-bagus lagi, lu mau cakep kayak apapun bilang si jelek itu Tuhan. Tuhan bilang 70 kali 7, ya udah saya datang lagi sama Tuhan, Tuhan aku ampun. Ketika kita datang terus sama Tuhan, saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia menjawab doa kita dan dia pulihkan kita, dia segarkan kita. Sampai saya bisa sebut namanya teman saya ini. Dan ada tindakan. Amin. Nah ini hal yang ketiga itu sama bertindak, saudara. Ketika saya bisa mengampuni dengan hati dan pikiran saya belum ketemu orangnya nih. Kalau saudara sudah, udah kok Bu, saya sudah mengampuni. Kebanyakannya orang kalau lagi musuhan apa gitu kan bilang gitu. Udah kok Bu, aku udah mengampuni. Bukti pengampunan apa? Ketemu orangnya. Gitu, buang muka. Padahal mukanya tetap ada di sini, tapi dia buang-buang. Itu bukti pengampunan? Tidak, saudara. Itu belum mengampuni. Nah, saya kembali ingatkan, orang yang sering menyakiti kita itu adalah orang dekat. Kita tahu pasti hobinya apa. Kita pasti tahu sukanya apa. Saya tahu teman saya itu sukanya apa. Saya pergi ke toko buah, saya beli buah yang enak-enak pastinya ya kan. Beli anggur, beli apel, beli apalagi ya yang enak-enaknya. Lalu saya ketika beli buah itu hati saya bicara, buat yang bagus dong, jangan cuma kayak gitu, dia kan orangnya kan suka seni gitu. Oh iya oke, gampang ya kan, beli buah kan gampang ya. Terus Kak, bukan Mbak ya di sini ya, Kak tolong dong dibikinin parcel yang bagus ya, anggurnya di depannya, terus nanti pakai pita. Oke, gampang nggak? Gampang. Ketika parcel buah itu udah jadi, saudara, saya mau nyetir mobil, mau ke rumahnya dia, berat banget kakinya ini. Mau melangkah tuh susah. Pergi nggak ya? Terus saya pergi ke mobil saya, pergi. Itu kan aku mau melakukan firman Tuhan. Pergi. Udah sampai di perumahannya, saya tahu rumahnya tuh di sini gitu. Tapi saya parkir jauh di sini. Masih berat untuk mengampuni. Itu udah doa ulang kali, saudara. Udah sampai si borokokok, si kurang ajar, sampai saya sebut namanya. Masih gak bisa juga mengampuni. Susah banget ya. Terus kemudian, saudara, ketika saya mau turun dari mobil, melangkahkan kaki, sebelah kiri saya bilang, ngapain lo pergi? Kan kamu gak bersalah. Dia yang salah, bukan kamu yang salah. Kamu udah kasih modal sama dia, udah bantu dia, apa segala macam. Ngapain pergi? Sebelah kanan saya bilang, maju, kamu mau jadi pelaku firman, lakukan kebenaran, kamu mau memuliakan nama Tuhan, maju, ayo maju. Jangan. Sebelah kiri bilang jangan. Sebelah kiri maju, jangan maju. Aduh, kalau ada kancing saya tanya, A, B, C, ini salah. Kalau bilang benar, maju. Sampai saya berat langkahnya, saudara. Saya sampai di rumahnya. Ketika di depan rumahnya saya bilang, Shalom. Sesuatu yang mengikat saya itu terlepas. Nah, sukacita surga, kebahagiaan dari Tuhan mengalir dalam hidup saya. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Orang yang mengampuni itu, sebenarnya saya mau khotbah ini loh. Saya khotbah ini terobosan, bukan mengampuni. Tapi saudara kalau nggak bisa mengampuni, nggak bisa dapat terobosannya. Amin. Jadi ketika kita, enak aja kita kasih pengampunan. Kayak kita kasih pengampunan itu kayak kita mau kasih hadiah gitu sama dia. Ya kan? Enak aja. Padahal sebenarnya ketika kita mengampuni, kita yang dapat hadiah dari Tuhan. Kok gak ada amin sih? Masih mau berat mengampuni. Kita dapat hadiah dari Tuhan. Hadiahnya apa? Sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Itu selalu melingkupi dalam hidup kita. Dan saya terlalu percaya, saudara. Kalau orang yang penuh dengan sukacita, hidupnya menjadi bergairah. Lakukan apa-apa menjadi bergairah.
Dan akhirnya akan menjadi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang dia tidak bisa lakukan, dia bisa lakukan. Karena dia punya optimis, karena dia punya gairah, karena dia punya semangat. Amin. Mari kita mau mengampuni. Hati kita tulus di hadapan Tuhan. Kita beriman sama Tuhan. Sekalipun itu belum terjadi. Kalau bicara iman lagi, panjang lagi nih saudara. Ya, aku suka dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allahku yang kupercaya ketika dia akan masuk dalam dapur api, dia bilang pasti akan menolongku. Dan sekalipun Allahku tidak turun menolong aku tetap akan menyembah dia. Itu iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kita masuk hal ketiga ya saudara. Hal ketiga adalah bertindak. Dalam 2 Samuel 20 tadi ayat 25. Ya, halnya Daud mengalami proses masalah yang besar sampai dia mencapai kemenangan. Kalau kita udah beriman, tapi kalau kita tidak bertindak, firman Tuhan katakan apa? Nol. Sia-sia semuanya itu. Kita harus bertindak, melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Ya, tindakan itu perlu dalam hidup kita, sebab semuanya akan menjadi gak pernah mencapai sesuatu yang bagus kalau kita tidak bertindak, saudara. Bertindaklah, mau terjadi berhasil atau enggak, kalau kita bersama Tuhan katakan pasti berhasil. Amin, saudara. Ya, setelah Daud mencari wajah Tuhan, dia berjalan dalam iman, dia bertindak, ya, mengambil tindakan untuk melangkah maju. Katanya nih, saudara, langkah awal, start itu lebih penting. Tapi saya bilang, lebih penting lagi ketika kita ada di langkah yang terakhir. Kita tetap finishing well dan finishing strong. Tapi kita nggak akan pernah menjadi finishing well dan finishing strong kalau kita tidak pernah melangkah. Amin. Mau buka usaha kayak mau apapun gitu loh saudara, mau apa gitu, kita harus lakukan bertindak dulu. Tapi pastinya bersama Tuhan. Dan saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya. Lembah Refaim itu adalah raksasa atau kekelaman yang dapat menggambarkan pergumulan yang berat. Sampai dikatakan Baal Perasim itu adalah master breakthrough. Jadi dari lembah kekelaman, dari masalah yang sangat besar, sampai Daud melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Ya, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kita, raksasa sebesar apapun yang tidak mungkin, dan itu bisa menjadi mungkin bersama Tuhan. Itulah terobosan namanya, saudara. Ya, jadi Tuhan akan terus mengadakan terobosan yang dahsyat dalam hidup kita. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, yang ayat emas yang saya dapat tadi itu di dalam Ulangan 3 ayat 22. Jangan takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Lalu ayat yang kedua yang saya dapat itu dia katakan Yesus sebentar. Tuhan akan, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi di awal tahun ini saya dapat ayatnya yang luar biasa, dan ini kita harus menjadi generasi penerobos, saudara. Ya, amin. Generasi penerobos itu harus siap berperang. Yakinkan dirimu untuk jadi prajurit. Prajurit selalu katakan apa? Siapnya bukan begitu dong kalau prajurit. Siap. Prajurit katakan apa? Siap. Siap. Maju, bergerak. Door. Itu prajurit. Dan Tuhan sedang siapkan prajurit-prajuritnya Tuhan. Untuk maju berperang. Melawan setiap musuh-musuh kita. Musuh kita gak kelihatan. Oleh sebab itu kita harus mainkan roh kita untuk melawannya. Ya. Generasi penerobos selalu siap berubah setiap hari. Siap menderita dan siap untuk berbakti. Bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Itu generasi penerobos, saudara. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubahkan kita. Tidak ada orang yang dapat mengubahkan kita. Tapi Roh Kudus dapat mengubahkan kita. Tapi kalau saudara punya kerinduan untuk mengubahkan saudara-saudaramu, saudara doakan dia, sebutkan namanya dan percaya Roh Kudus yang bergerak. Untuk mengubahkan dia. Bahkan mengubahkan kita semua. Amin. Tidak ada terobosan tanpa penyertaan Tuhan. Karena merobos adalah Tuhan. Dan Tuhan berjalan di depan kita. Sementara kita hanya mengikuti Tuhan saja. Amin.
Yang terakhir Mika 2 ayat 13. Kita akan baca sama-sama ini ya. Mika 2 ayat 13. Yuk kita baca. Sampai bangkit berdiri boleh? Generasi penerobos, mari kita mau siap maju bergerak bagi kemuliaan Tuhan. 1, 2, 3. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan merobos dan berjalan melewati pintu. Yes, raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Sekali lagi ya. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan merobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala mereka. Amin. Percaya kita menjadi gerakan penerobos. Dan Tuhan yang berjalan di depan kita. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan lebih lagi. Andalkan Tuhan lebih lagi. Mengharapkan Tuhan lebih lagi. Ada waktu-waktu khusus untuk Tuhan. Selalu mencari wajah Tuhan. Punya iman di dalam Tuhan. Dan bertindak di dalam nama Yesus Tuhan.